Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman saat ini, agar semuanya berasal daripada Tuhan dan memberikan kekuatan pengharapan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 24 ayat 1-67 yang menjadi perenungan kita saat ini dengan tema Tapaki hidup dalam bimbingan Tuhan. Saudara, Kejadian pasal 24 ini mengajarkan kita bagaimana ketika kita tapaki atau menjalani hidup berada dalam bimbingan Tuhan. Ini adalah kisah bagaimana Eliezer hamba Abraham yang mencari istri bagi Ishak anak tuannya ini. Dari kisah ini kita melihat ada beberapa prinsip penting dalam kehidupan orang percaya yang harus kita lakukan. Prinsip yang pertama, kita harus bersandar pada janji Tuhan. Pada ayat 7, Abraham dengan yakin berkata kepada hambanya bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menuntunnya menemukan istri bagi Ishak. Abraham sungguh percaya akan janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Maka Allah pun terlibat mempertemukan anaknya Ishak dengan istri yang berasal daripada Tuhan. Saudara, kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita belum tahu ke depannya seperti apa, hidup kita ini bagaimana, tetapi kita harus terus yakin bahwa Tuhan yang setia akan terus menuntun kita. Karena itu kita tidak perlu takut akan hidup kita seperti apa nanti, bagaimana masa depan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Bahkan Tuhan menjamin dan bertanggung jawab atas masa depan kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita harus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ketika Eliezer tiba di sumur di tanah Haran, ia tidak memilih sembarangan perempuan untuk istri bagi Ishak. Tetapi ia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta tanda yang jelas di dalam ayat 12-14. Dan bagaimana Tuhan menjawab doanya, mengizinkan Ribka yang datang melakukan persis seperti apa yang Eliezer doakan dan meminta tanda itu. Saudara, saat kita hendak melakukan sesuatu, kita harus berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Ingat, jangan mengandalkan kemampuan atau diri kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Karena itu kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, termasuk keputusan yang akan kita ambil. Libatkan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mentaati dan melangkah dengan iman. Setelah Eliezer melihat bahwa Tuhan telah menjawab doanya, dia tidak menunda-nunda. Dia langsung menyembah Tuhan. Ayat 26-27. Lalu dia mengikuti petunjuk Tuhan dengan membawa Ribka kepada Ishak calon suaminya. Ribka juga menunjukkan ketaatan dan keberanian
dengan bersedia pergi bersama dengan Eliezer, ayat yang ke-58. Saudara, seringkali kita sudah mendapat jawaban dari Tuhan, tetapi kita ragu untuk bertindak. Ketika Tuhan menunjukkan jalannya, kita harus memiliki keberanian untuk melangkah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu saudaraku, mari kita belajar seperti Eliezer dan Ribka, berserah kepada Tuhan, berdoa dan taat saat Tuhan menuntun hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk beriman seperti Abraham, berdoa seperti Eliezer, dan taat seperti Ribka. Mampukan kami untuk melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.